Abi nyuhunkeun bantosana ayeuna pun Encu nuju aya di Kamboja. Namina Rizky Nurfadilah. Anjeunna angkat ka Kamboja saat canna di Bobodo bade dicandak seleksi main bola di divisi PSMS dan nami SSG-na Sparta FC. Perkembangan terbaru kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap seorang remaja asal Dayakolot Bandung akhirnya menemukan titik terang. Kengeng panyiksa ayeuna. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Barat memastikan remaja bernama Rizky Nurfadilah tersebut dalam kondisi aman. Kini Rizky sudah berada di KBRI Kamboja seraya menunjuk proses pemulangan ke Indonesia yang rencananya pada 22 November 2025. Pengantar kerja ahli Madya BP3MI Jawa Barat, Neng Wepi mengatakan, proses penyelamatan Rizky dilakukan melalui koordinasi intensif antara Kemenlu, KBRI, Polresta Bandung, Disnaker Kabupaten Bandung, dan Disnaker Provinsi Jawa Barat. Rizky berhasil keluar dari perusahaan tempat ia diduga dieksploitasi setelah difasilitasi oleh pihak tertentu yang memesankan taksi untuk membawanya ke KBRI. Rizky sehat? Sekarang gimana? Di kamar ya? Masih di kamar ya? Udah makan Rizky? Udah tadi beli. Udah? Beli sendiri? Enggak kan? BP3MI Jawa Barat menyampaikan, Rizky sebelumnya direkrut melalui Facebook dengan iming-iming menjadi pemain sepak bola. Rizky, ada ancaman lagi ke Rizky apa enggak? Di chatnya nggak ada ya? Agama ada cuma ini. Namun saat tiba di Medan, Rizky baru menyadari adanya kejanggalan, tetapi ia tak bisa melarikan diri karena lokasi yang terpencil. Rizky kemudian dibawa ke Malaysia dan dilanjutkan ke Kamboja untuk bekerja di perusahaan daring yang melakukan aktivitas penipuan online. Kalau nggak nggak ada halangan kan dokumen perjalanan Rizky lagi dibuat ya sama KBRI. Jadi rencana kalau nggak meleset tanggal 22 BP3MI Jawa Barat mencatat 20 aduan kasus serupa pada tahun ini, dengan sebagian korban telah berhasil dipulangkan. Sepanjang semester pertama, sudah ada 75 PMI asal Jawa Barat yang dideportasi dari Kamboja. WP mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri dengan prosedur yang mudah dan gaji besar, terutama ke Kamboja. Mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian resmi penempatan pekerja migran di negara tersebut. Berdasarkan keterangan Rizky langsung yang kami wawancara bahwa Rizky pelakunya itu di Medan. Jadi dia informasi melalui Facebook. Memang di awal untuk ditawari menjadi pemain sepak bola setelah di Jakarta. Tetapi setelah di Medan, Rizky baru tahu bahwa akan diberangkatkan ke Kamboja. Nah, Rizky memang sudah sadar pada saat di Medan itu ada yang janggal sehingga akan melakukan lapor dan kabur, tapi kondisinya sangat jauh di pedalaman sehingga Rizky tidak bisa kabur dan melapor. Sehingga dari Medan langsung diberangkatkan ke Malaysia, dari Malaysia langsung ke Kamboja seperti itu. Di sana berarti Rizky kerja apa, Bu? Dia di perusahaan daring yang memang scam online juga, kayak gitu.
kemarin ada juga dari data BP3 ini sendiri, banyakkah atau seperti apa Bu, dan di daerah mana aja yang terbanyak? Berdasarkan aduan yang masuk ke kami ada 20 kasus yang diterima oleh kami BP3MI Jabar. Sebagian besar sudah pulang, tapi ada juga yang memang belum pulang. Kami terus melakukan upaya untuk koordinasi dengan Kemenlu dan juga perwakilan untuk proses kepulangan yang memang belum pulang. Tetapi per semester awal sudah ada kepulangan deportasi asal Jabar sudah pulang sebanyak 75 orang, dan ini akan terus proses kepulangan PMI ke Jawa Barat. Alasan mereka apa sih Bu hingga terjadi ini Bu? Kan prosesnya kalau kerja di luar negeri itu harus melalui prosedur yang beberapa dilalui. Ini kan cukup gampang, mereka alasannya kenapa? Ya, alasannya memang alasan pendorongnya tentu si korban alasan ekonomi, ingin mendapatkan pekerjaan yang mudah, yang diiming-iming gaji besar, dan tentu syarat minim sekali persyaratan yang memang tidak sesuai dengan syarat dan dokumen yang ditentukan oleh undang-undang seperti itu. Dan mereka biasanya kenalnya melalui media sosial, Facebook, TikTok, juga IG, sehingga mereka pada saat di negara tujuan di Kamboja tersadar bahwa mereka sudah diberangkatkan secara non prosedur seperti itu. Kalau di Jabar daerah mana aja Bu yang tahu? Daerah Jabar tersebar ada juga di Kabupaten Badung, KBB, juga Indramayu, Cirebon, Sukabumi juga ada. Di kantong-kantong yang memang di Jabar itu tersebar ada korban yang diberangkatkan ke Kamboja. Memang secara Indonesia tidak memiliki perjanjian resmi untuk penempatan PMI kita ke Kamboja seperti itu. Tetapi untuk perlindungan kepada masyarakat tentu sesuai dengan mandat undang-undang, negara wajib hadir walaupun PMI telah diberangkatkan secara non prosedur. Rizky, ini kan lagi di proses pemulangannya dari BP3 ini dan yang lainnya. Ini kapan Bu pulangannya Bu? Ya, ini kami sedang mendiskusikan dengan perwakilan dan juga pemerintah daerah. Rencana akan dipulangkan di tanggal 22 atau 23 dalam waktu dekat. Insya Allah Rizky sudah akan dipulangkan seperti itu. Nah, Bu, himbauannya seperti apa Bu agar tidak terulang lagi? Iya, kami himbau kepada masyarakat untuk waspada, hati-hati dengan tawaran-tawaran bekerja ke luar negeri dengan mudah, dengan gaji yang besar, tetapi sangat minim syarat dan dokumen yang ditentukan oleh negara. Terutama harus hati-hati untuk mengakses informasi, baik itu di media sosial, lakukan pengecekan informasi yang benar kepada pemerintah, tentunya bisa ke kami khususnya Jawa Barat, BP3MI Jabar, bisa juga ke Disnaker Provinsi, Kabukota untuk memastikan bahwa job itu memang benar. Tetapi kalau ke Kamboja sangat waspada karena itu tadi Indonesia belum ada perjanjian secara tertulis untuk penempatan PMI ke Kamboja seperti itu. Ya, ini kami sedang mendiskusikan dengan perwakilan dan juga pemerintah daerah. Rencana akan dipulangkan di tanggal 22 atau 23 dalam waktu dekat. Insya Allah Rizky sudah akan dipulangkan.